Halo saudara dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Pia Mediana dalam spesial talk show pemilihan kepala daerah atau Pilkada Jember 2024. Kali ini sudah ada dua narasumber, yakni calon Bupati dan Wakil Bupati Jember, Muhammad Fawaid atau Gus Fawaid dan wakilnya Joko Susanto. Dalam 60 menit ke depan kita akan bahas bagaimana strategi penantang untuk melawan petahana dalam Pilkada Jember 2024 kali ini. Maka jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Terima kasih Gus Fawaid dan juga Pak Joko sudah hadir meluangkan waktu untuk berbagi strategi dan visi misi di sini. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Waalaikumsalam. Sehat nggih semuanya? Dan kami ucapkan selamat tentunya sudah resmi menjadi peserta Pilkada Jember 2024 dengan nomor urut 2. Oke. Bagaimana perasaannya mendapat nomor urut 2? Apa makna nomor 2 bagi Anda saat ini? Ya, alhamdulillah ini saya pikir sesuai dengan cita-cita kami berdua, bahkan para pendukung kami, karena kami yakin bahwa di 2024 ini nomor 2 adalah angka keberuntungan. Kita lihat Pak Prabowo, beliau bisa memenangi Pilpres dengan baik, dan bahkan dengan suara yang sangat meyakinkan dengan nomor urut 2. Dan saya, kader Pak Prabowo, maka nomor 2 bagi saya adalah sebuah victory, sebuah kemenangan yang insya Allah itu kita persembahkan, saya dengan Pak Joko, kita persembahkan untuk masyarakat Jember. Begitupun dengan Pak Joko? Sama memaknai angka 2? Oke, ke Gus Fawaid dulu ini. Kenapa memilih Pak Joko Susanto? Apa spesialnya dari Pak Joko ini? Ya, jadi saya pikir saya ini anak muda. Saya kader partai politik. Dan kami anak muda ini punya semangat yang menggebu-gebu. Terkait bagaimana kita harus melakukan lompatan-lompatan pembangunan di Jember. Jember adalah kabupaten yang didesain menjadi kabupaten growth pool, pusat pertumbuhan ekonomi, kabupaten yang didesain menjadi kabupaten penyangga. Tapi justru hari ini kita jauh tertinggal dibanding kabupaten sebelah dengan Banyuwangi. Bahkan di beberapa sektor kita kalah dengan beberapa kabupaten sebelah kita yang lain. Maka Jember perlu lompatan-lompatan. Nah, yang bisa melakukan lompatan ini anak muda. Banyak sekali kabupaten-kabupaten bahkan negara bisa melompat jauh ketika pemimpinnya adalah anak muda. Namun anak muda tentu punya sedikit kelemahan. Biasanya harus didampingi oleh tokoh senior. Sedangkan saya melihat Pak Joko ini adalah sangat ideal bersama saya karena beliau tokoh senior, berpengalaman, secara ekonomi sudah selesai, dan beliau sangat matang sehingga akan melengkapi kombinasi antara anak muda dengan senior, dan insya Allah itu adalah pasangan yang ideal. Senior dengan senior kurang pas, anak muda dengan anak muda juga mungkin kurang pas juga, maka anak muda dengan tokoh senior yang akan membawa cinta untuk kamu. Oke, itu menurut Gus Fawaid. Ke Pak Joko nih, kenapa mau menjadi wakil Gus Fawaid? Bukannya dulu ingin menjadi calon bupati dan sampai mendapat surat tugas dari sejumlah partai begitu. Kenapa menurunkan target, Pak Joko? Ya, kalau bicara ingin, sebetulnya saya tidak pernah punya keinginan karena hidup saya sudah selesai. Oh gitu. Kan itu kan. Merasa cukup dong, Pak? Merasa cukup? Ya, orang harus selalu merasa cukup. Kan itu. Sehingga kita bisa bersyukur. Kan itu. Kalau kita merasa kurang, ya kita akan jauh dari rasa syukur dong. Oke, berarti ini dalam rangka bersyukur, bukan menurunkan target atau capaian ya? Tidak. Baik. Nah, kalau misalkan istimewanya Gus Fawaid di mata Pak Joko seperti apa? Satu tokoh muda yang punya potensi, punya niat baik untuk memajukan Jember. Baik. Dalam konteks itulah, kalau tadi dikatakan Gus Fawaid tadi perlu saya dampingi tadi, ya semata-mata karena saya ingin mengantarkan anak muda yang punya niat baik tadi untuk bisa merubah Jember lebih baik. Itu luar biasanya Pak Joko. Baik. Nah, tapi berhubung Pak Joko dengan Gus Fawaid ini punya rentang usia yang cukup jauh, sekitar 28 tahun. Nah, Pak Joko apa tidak canggung nanti di kemudian hari ketika
dimintai tolong, instruksi oleh orang yang jauh lebih muda usianya daripada Anda? Saya pikir konteksnya kan bukan personal, itu satu. Yang kedua, perlu dipahami bahwa pilkada itu milik pemimpin atau kepala daerah. Pertanyaannya, apakah kepala daerah itu bupati? Apakah kepala daerah itu wakil bupati? Bukan. Oke. Yang dipilih itu kepala daerah. Artinya bupati dan wakil bupati itu satu kesatuan. Baik. Tidak dipahami sebagai personal yang beda. Gambarannya mungkin satu fungsi tangan, satu fungsi kaki, kan gitu loh kira-kira. Begitu. Satu kesatuan ya, harmonis, kolaboratif begitu. Betul. Nah, Gus Wawaid, kemarin kan terpilih di pemilihan legislatif DPRD Jawa Timur. Kenapa memilih untuk maju di Pilkada Jember? Bukannya itu buang-buang energi, kemudian biaya, apalagi basis pemilih Anda sudah kadung percaya begitu? Ya, Mbak, saya adalah orang yang dibesarkan dari kalangan aktivis. Saya yang dibesarkan dari kalangan kampus. Kami ketika di aktivis selalu diajarkan, ketika melihat ketidakadilan, melihat ketidaksesuaian, melihat banyak orang yang termarginalkan, kami selalu merasa punya idealisme. Jiwa kami meronta-ronta. Kalau saya niat hanya untuk kepentingan saya pribadi, maka saya pikir saya selesai dengan jadi anggota DPR provinsi. Dan hari ini harusnya saya jadi pimpinan DPRD provinsi. Tapi apakah tega saya melihat tetangga saya, konstituen saya, rakyat Jember yang hari ini angka kemiskinannya terbanyak kedua Jawa Timur. Belum lagi angka stunting kita tertinggi, angka kematian ibu tertinggi, angka kematian bayi tertinggi. Belum lagi harapan hidup orang Jember lebih rendah dibanding Banyuwangi jauh, dibanding Lumajang jauh. Maka apakah kita bisa berdiam diri hanya karena kita punya jabatan? Hanya kita mungkin sudah mapan, hanya dengan selesai pemilu terus kita merasa sudah nggak usah gambling, nggak usah susah payah. Jiwa aktivis kami meronta-ronta untuk terpanggil bagaimana mengatasi masalah yang urgent selama 10 tahun ini di Jember. Kemiskinan di Jember ini naik loh. Saat kemiskinan di nasional turun, saat kemiskinan di Jawa Timur turun, justru kemiskinan di Jember naik. Apakah jiwa kita sebagai aktivis akan diam saja? Sebagai orang yang dikader di partai politik akan diam saja? Sebagai orang yang digembleng di partai politik akan diam saja? Jiwa kami terpanggil. Saya dan Pak Joko akan hadir untuk membawa cinta untuk Kabupaten Jember. Dulu ketika pertama kali menjabat di DPRD Jawa Timur, usia Anda cukup muda sekali waktu itu, 29 tahun? 26. Benar? 26. Baik. Apa modal Anda selain latar belakang sebagai aktivis waktu itu? Ya, jadi dulu banyak orang yang bilang bahwa orang berjuang di politik itu membutuhkan modal yang begitu besar. Modal finansial ya. Tapi saya pada waktu itu maju pertama kali. Saya masuk partai usia 21 tahun. Kemudian saya maju legislatif itu usia 24-25 tahun. Saya pada waktu itu lawan 2 incumbent. Jadi spesialis saya ini ngelawan incumbent. Waduh. 2 incumbent DPRD provinsi waktu itu. Dan saya yakin bahwa masyarakat punya hati, masyarakat Jember orang yang baik, masyarakat Jember Lumajang pada waktu itu orang yang sangat baik. Saya tidak percaya bahwa masyarakat itu bisa dibeli sepenuhnya. Maka kami turun ke bawah, kami sapa masyarakat, kami membawa cinta. Jadi bahasa cinta ini sebenarnya bukan bahasa sekarang, tapi bahasa yang sudah lama. Kami membawa cinta kepada masyarakat, cinta warga Jember, cinta warga Lumajang, cinta petani, cinta buruh tani, cinta nelayan, cinta orang termarginalkan, cinta wong cilik. Itu yang kami selalu bawa ke bawah. Dan akhirnya kami bisa mengalahkan 2 incumbent. Kami mendapatkan kepercayaan untuk menjadi anggota DPRD provinsi termuda pada tahun 2014. Baik. Nah, selain dengan bagaimana background ketika masih menjabat di DPRD, melihat carut-marut demokrasi kita akhir-akhir ini, bagaimana skenario calon tunggal hampir terjadi di beberapa daerah. Namun sempat batal, ada hal-hal baru ketika putusan MK keluar begitu ya. Melihat isu calon tunggal, bagaimana Anda menanggapi ini? Ya, jadi saya pikir calon tunggal, calon 2, calon 3, calon banyak, itu tidak ada yang salah. Karena itu diatur dalam aturan kita. Bahkan diputuskan dalam keputusan Mahkamah Konstitusi yang awal terkait masalah calon tunggal. Dan itu sah. Maka sebetulnya itu bagian dari dinamika saja. Tergantung dari masyarakat, tergantung dari mekanisme kita yang ada. Dan kami dari awal tidak pernah punya skenario untuk
calon tunggal. Cuman karena kebetulan Jember belum pernah ada aktivis yang jadi bupati, belum pernah ada anak desa yang jadi bupati, belum pernah ada kader partai yang jadi bupati. Mungkin partai-partai dengan melihat perkembangan Jember yang begitu jauh kalah tertinggal dibanding kabupaten sebelah seperti Banyuwangi, partai-partai merasa terpanggil memberikan kepercayaan pada kami, sehingga saya dengan Pak Joko mendapatkan kepercayaan 15, bahkan tambah 1 kemarin, 16 rekomendasi dari partai politik. Kami sebagai kader partai bangga. Tentunya harusnya ini pertanyaan kepada incumbent. Kenapa incumbent tidak bisa meyakinkan partai politik? Dia punya segalanya loh. Kami ini anak muda, anak yang ibaratkan belum punya APBD, belum punya struktural birokrasi, tapi partai-partai memberikan kepercayaan kepada kami berdua, dan itu karena melihat, bukan karena apa, tapi melihat kondisi Jember yang hari ini masih jauh dibanding kata ideal. Oke, 16 partai politik terbaru ya, data yang berkoalisi mendukung Anda begitu. Sempat bahkan PDIP muncul untuk mendukung nama Gus Fawait begitu. Ini benar-benar kata cinta atau mahar, Gus? Saya pikir saya tidak pernah membahas mahar. Partai politik, Mbak, hari ini bisa membuktikan bahwa partai politik tidak bisa dibeli. Kalau bisa dibeli, bukan saya yang mampu. Saya ini anak muda, anak yang usia 36 tahun, bukan incumbent, dan bukan siapa-siapa. Saya hanya kader partai yang digembleng dan dibesarkan di partai politik. Dan saya membuktikan, dan saya bangga menjadi kader partai, karena partai nggak bisa dibeli, buktinya banyak partai bersama kami. Begitu ya, masih ada cinta yang tanpa mahar begitu? Cinta tanpa mahar, dan itu dibuktikan oleh partai-partai hari ini. Partai punya cinta untuk rakyat, dan partai kepanjangan tangan rakyat. Atau ada minimal kesepakatan khusus di partai-partai yang mendukung Anda ini? Partai hanya memesankan pada saya bahwa ketika kader partai menjadi orang pertama kali nanti kami jadi bupati dan wakil bupati Jember, beliau hanya menitipkan bagaimana kemiskinan di Jember terurai. Angka putus sekolah harus diminimalisir, angka kematian ibu harus diminimalisir, angka kematian bayi harus diminimalisir, stunting harus diminimalisir, bahkan harapan hidup masyarakat harus ditingkatkan. Itu di depan partai pada kami. Oke, untuk maju di pilkada mendatang ini tentunya banyak sekali evaluasi yang Anda lakukan dalam pemerintahan sebelumnya untuk bagaimana lebih baik menjalankan pemerintahan ketika terpilih begitu. Bagaimana Anda membaca pemerintahan sebelumnya? Tapi jangan dijawab dulu, Gus dan Pak Joko. Kita akan rehat sejenak. Dan saudara tetaplah bersama kami dalam Special Talk Show Pilkada Jember 2024.